A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahar wal azizil ghafar yulawinul lailu wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi akidah akhlak kelas 9 tingkat MTS. Pada semester awal atau semester ganjil, bab pertama yang dibahas adalah iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Ya, kalau kita review lagi, iman kan ada 6 jumlahnya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Ya, membahas tentang iman kepada hari akhir, kita harus sadar, kita harus tahu, dan kita harus paham betul bahwasanya manusia dimanapun tempatnya, dimanapun berada, semakin lama semakin tua. Ya, dan setelah tua akan mati dan kembali kepada Sang Ilahi Robbi. Tapi di sini tidak hanya sekedar itu. Ketika sudah mati atau dipanggil kepada Sang Ilahi, mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuat ketika hidup di dunia. Nah, maka dari itu, beriman kepada hari akhir adalah sebuah kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, bahwasanya suatu saat nanti ketika ruh atau raga tidak lagi kita kuasai, sudah terpisah dengan raga ruh kita, tentunya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Jadi iman kepada hari akhir adalah sebuah keyakinan. Kita harus mempercayai bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Dan hari akhir atau kiamat, ya, kita bisa nyebutnya kiamat, itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Ya. Yang pertama adalah kiamat sughro. Nah, ini kiamat sughro berasal dari kata soghirun, artinya kecil. Kiamat yang kecil. Kiamat kok kecil? Iya. Kiamat sughro atau kiamat kecil itu contohnya adalah musibah bencana alam, seperti gunung meletus, tanah longsor, kemudian badai, tsunami, orang meninggal dunia, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau kiamat kecil atau kiamat sughro itu yang terimbas atau yang terdampak hanya sebagian dari manusia, tidak seluruh manusia. Sedangkan kiamat yang selanjutnya, kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, berasal dari kata kabirun. Nah, kiamat besar atau kiamat kubro ini adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Hancur berkeping-keping. Ya, jadi di sini kita harus tahu bahwasanya orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang beriman kepada hari kiamat, tentu akan menyiapkan dirinya untuk menghadap Sang Ilahi Robbi. Jadi di sini ada 3 golongan orang, ya, 3 golongan orang yang berpendapat tentang hari akhir. Nah, apa saja itu? Nah, yang pertama ini golongan ateis. Golongan ateis ini adalah golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Ya, disebut juga mulhid. Ya,
tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi orang-orang mulhid atau orang-orang golongan ateis ini, dia akan mempercayai bahwasanya setelah hidup di dunia ya sudah selesai, nggak percaya adanya hari akhir, seperti itu. Ya, ini ya golongan yang pertama. Dan golongan yang kedua itu golongan ardi. Golongan ardi ini adalah golongan agama atau golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi atau penjelmaan roh manusia. Mereka berkeyakinan bahwasanya orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Nah, golongan agama ardi ini adalah golongan agama yang dibuat oleh manusia. Nah, seperti itu. Jadi dia percaya adanya kematian, namun setelah mati mereka berkeyakinan akan dihidupkan kembali, seperti itu. Dan golongan ketiga adalah golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan setelah di dunia atau kehidupan akhirat. Nah, tentunya golongan ini adalah golongan pemeluk agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tiga golongan ini adalah punya pendapat masing-masing, ya. Tiga golongan yang berpendapat tentang hari akhir, ya. Kemudian iman kepada hari akhir itu ada dua dalil, dalil akli dan dalil nakli. Nah, apa itu dalil akli? Jadi dalil akli ini adalah secara pengertian atau secara logikanya bahwasanya hari akhir pasti ada. Sedangkan dalil nakli itu dalil yang ada dalam Al-Quran, ya. Ada beberapa, seperti halnya surat Al-A'raf ayat 187, kemudian surat Al-An'am ayat 134, ada surat Al-Hajj ayat 7, surat Toha ayat 15, dan surat-surat yang lain banyak sekali, ya. Itu dalil-dalil yang akan menguatkan kita bahwasanya kita harus beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, kalau sudah hari kiamat atau sudah hari akhir, ya, maka ada beberapa alam gaib yang berkaitan dengan hari akhir. Ada beberapa alam gaib. Dan alam gaib ini terjadi setelah adanya hari akhir. Nah, ada alam barzah. Nah, alam barzah itu apa? Alam kubur, tempat tinggal manusia setelah meninggal dunia, ya. Dan di alam kubur ini, jika manusia telah meninggal dunia, diperlihatkan dengan kedamaian dan kesejukan, keindahan, dan segala kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Maka pertanda manusia itu di hari akhir kelak akan masuk surga. Tetapi sebaliknya, jika manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur ditampakkan oleh berbagai macam penderitaan dan siksaan, maka menandakan di akhirat manusia akan masuk neraka. Ya, ini di alam barzah ini. Jadi istilahnya alam barzah itu atau alam kubur ini adalah tempat transit, ya, tempat transit sebelum manusia dimasukkan surga atau neraka. Kemudian selanjutnya ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia. Ini jadi yang dijelaskan di sini adalah beberapa alam gaib setelah adanya hari akhir. Yang tadi yang pertama adalah alam kubur, ya, atau alam barzah. Yang kedua adalah yaumul ba'ats, hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Dan pada hari itu semua manusia akan meninggal dunia, jasadnya diutuhkan lagi. Semua manusia yang meninggal dunia itu diutuhkan kembali seperti sedia kala, meskipun sudah meninggal dunia berabad-abad lamanya. Kemudian manusia digiring. Nah, digiring kemana? Yaumul hasyar, hari dikirimnya manusia ke padang mahsyar, ya. Bayangkan saja, padang mahsyar itu tempatnya panas sekali. Matahari itu jaraknya hanya sejengkal, ya. Jaraknya hanya sejengkal dari kepala. Bayangkan saja betapa panasnya. Nah,
Tidak ada catatan yang salah, apalagi catatan yang bohong, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Ya. Setelah itu ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu adalah manusia di padang mahsyar, ya, dikumpulkan, kemudian dihitung amal perbuatannya selama di dunia. Semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Luar biasa. Jadi malaikat sebagai pengawas ketika semua anggota tubuh bicara untuk mempertanggungjawabkan perbuatan manusia yang memiliki anggota badan tersebut. Ya. Kemudian yaumul mizan. Yaumul mizan itu adalah manusia di padang mahsyar ditimbang amal perbuatannya. Nah, yaumul mizan itu hari pertimbangan, ya, ditimbang, ya, mana lebih berat amalnya yang baik atau amalnya yang buruk. Nah, jadi setelah itu melanjutkan perjalanannya ke sirat, jalan menuju surga. Sirat itu disebut juga sebagai jembatan atau siratul mustaqim bagi manusia yang beramal baik akan melewati perjalanan di sirat sampai surga. Ya, apabila perjalanannya kurang baik atau buruk, bisa jadi terjatuh ke jurang, dan jurang itu adalah jurang neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir adalah yaumul jaza, hari pembalasan, yang di sana ada surga dan ada neraka. Bagi orang yang beriman, walaupun hanya setitik dalam hatinya, dia pasti mendapat jatah masuk surga. Tapi ingat, ketika manusia sudah mendapatkan jatah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang walaupun hanya setitik. Jadi kalau misalnya nanti timbangan amalnya lebih berat, yang baik, dia akan masuk surga. Lalu bagaimana sudah beriman tapi amalan baiknya lebih sedikit daripada yang buruk? Dicuci dulu, dilondri dulu di neraka. Tapi setelah masuk neraka dimasukkan surga. Kita harus tahu, 1 hari di dunia di akhirat itu berapa lama? Lama sekali. Bertahun-tahun, ribuan tahun, ya, 1000 tahun bahkan ada yang mengatakan, ya. Maka dari itu, ketika kita di dunia, 1 hari kita beribadah, itu lipatan amalnya ketika nanti dikonversikan di akhirat bertahun-tahun. Ada beberapa tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya ada asap atau dukhon, ya. Kemudian ada dajjal. Kemudian ada dabah. Dabah itu binatang melata yang bisa bicara. Kemudian matahari terbit dari barat. Kemudian turunnya Nabi Isa. Ya. Kemudian Ya'juj al-Ma'juj. Pembahasan lebih detail nanti, ya. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat kubro atau hari akhir. Nah, seperti itu. Jadi apabila tanda-tanda ini dijumpai oleh manusia, maka sebentar lagi akan ada kiamat kubro atau kiamat besar yang manusia akan diluluh lantahkan beserta seluruh alam semesta. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Terus gunanya apa kita beriman kepada hari akhir? Nah, gunanya adalah yang pertama, mendorong orang beriman untuk beramal soleh. Kemudian ada juga yang kedua, harapan memperoleh keadilan yang hakiki, mencegah dari orang berbuat maksiat atau berbuat seenaknya. Kemudian menanamkan harapan, selalu yakin bahwa setiap amal perbuatan manusia akan ada balasannya. Mungkin pembahasan kita cukupkan sampai di situ. Semoga apa yang kita bahas kali ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lastu bihari minkum wa lastu bi ahsan minkum. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.